Apakah kita rela melihat surga dunia ini dihancurkan hanya demi kekayaan sekelompok orang? Raja Ampat, yang dikenal sebagai keindahan alam dunia, kini terancam oleh tambang yang membuka jalan untuk kerusakan lingkungan besar-besaran. Selamat datang di channel ini, tempat di mana cerita-cerita penuh emosi dan perjuangan hidup kami hadirkan untukmu. Kali ini, kita akan membahas bagaimana rakyat Raja Ampat berjuang melawan kebijakan yang tidak hanya merusak alam mereka, tapi juga masa depan anak cucu mereka. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like jika kamu peduli dengan lingkungan, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menggugah lainnya. Klik juga ikon lonceng agar kamu dapat notifikasi setiap kali video baru kami tayang. Raja Ampat, nama yang bikin turis dari belahan dunia manapun kagum, tapi entah kenapa, bikin beberapa pejabat malah tergoda. Berapa ton nikel yang bisa diambil dari sini, padahal dunia sudah tepuk tangan menobatkan Raja Ampat sebagai geopark global, warisan bumi yang katanya harus dilindungi. Tapi di negeri sendiri, status warisan dunia kalah gengsi dari cap izin produksi. Mereka datang membawa surat lengkap. Bukan surat cinta, tapi surat izin menambang di surga. Pakai materai, pakai stempel. Dan katanya, pakai analisis dampak. Lingkungan, lucunya, di kertas semuanya tampak aman. Tapi di laut, ikan mulai mengambang. Karang memutih. Lumpur turun ke dasar laut. Tapi itu tidak tercantum di laporan, karena mungkin alam tidak dilibatkan saat rapat teknis. Yang lebih menyakitkan, tempat yang harusnya dijaga untuk anak cucu, malah dijadikan proyek jangka pendek untuk bonus tahunan. Karena di negeri ini, yang hijau bukan lagi hutan, tapi rekening mereka yang berseragam rapi. Pejabat datang ke Raja Ampat tepat di Hari Raya Idul Adha. Bukan untuk salat, bukan untuk bersilaturahmi, tapi katanya, untuk meninjau izin tambang. Bahlil, menteri yang katanya pro-rakyat, turun ke lapangan dengan rombongan lengkap. Ada drone, ada media, dan tentu saja ada kalimat pembuka khas pejabat. Kita akan cek langsung, demi kebaikan semua pihak. Tapi sayangnya, yang mereka cek bukan laut yang sudah keruh, bukan karang yang hancur, tapi data di atas meja dan foto-foto yang sudah disiapkan sebelumnya. Warga yang menyambut bukan dengan karpet merah, tapi dengan spanduk dan suara getir. Hutan kami bukan untuk dicincang, tapi suara rakyat terlalu lirih dibanding mikrofon dan kamera yang mengarah ke sang menteri. Di hari yang seharusnya jadi hari pengorbanan spiritual, yang dikorbankan malah suara nurani. Karena di hutan itu, bukan kambing yang disembelih, tapi harapan orang-orang yang hidupnya bergantung pada laut dan pohon. Dan ketika warga mulai bicara tentang ikan yang hilang, tentang air yang tak lagi jernih, jawaban yang datang justru, kita akan evaluasi. Evaluasi? Sudah berapa banyak pohon yang tumbang sebelum evaluasi? Sudah berapa ton tanah yang digali sebelum keputusan diambil? Tapi tentu saja semua tampak terkendali selama wajah menteri tersenyum di televisi dan laporan menunjukkan kunjungan lapangan sukses besar. Pejabat duduk rapi di ruangan ber-AC, menyusun kalimat demi kalimat. AMDAL sudah sesuai. Sudah melalui proses yang sah. Sudah disetujui lintas kementerian. Di atas meja mereka ada diagram, tabel, grafik, lengkap dengan warna-warni seperti brosur seminar. Tapi di luar ruangan, laut sudah berubah warna. Air yang dulu jernih sekarang keruh. Ikan-ikan menjauh. Karang mati berdiri diam seperti batu nisan. Dan suara warga tenggelam di antara bunyi fotokopi dan rapat koordinasi. Rakyat yang tinggal di pesisir tidak pernah diundang dalam diskusi teknis. Tapi merekalah yang pertama kali mencicipi dampaknya. Air tak bisa diminum, laut tak bisa dipancing. Tapi pejabat bilang, semuanya masih dalam ambang batas. Ambang batas siapa? Yang tinggal di Jakarta? Atau yang hidup dari jaring dan perahu kecil? Karena mereka yang bikin laporan, tak pernah mandi di sungai yang sama. Tak pernah bangun tidur dengan suara mesin bor. Dan tak pernah lihat anak-anaknya kecewa karena pulang melaut tanpa hasil. Tapi tetap saja, dengan penuh percaya diri, mereka bilang, ini aman kok. Sudah sesuai regulasi. Seakan regulasi bisa menenangkan perut lapar. Seakan kertas bisa menyembuhkan laut yang tercemar. Dan rakyat? Seperti biasa, diminta untuk sabar. Diminta untuk percaya. Padahal yang mereka lihat tiap hari, justru bukti bahwa pemerintah sendiri tidak percaya pada kenyataan.
Setelah ramai diberitakan, pemerintah akhirnya bertindak. 4 perusahaan tambang dicabut izinnya. Heboh. Ada yang bilang, ini bukti pemerintah tegas. Ada yang tepuk tangan, inilah negara hadir. Tapi tunggu dulu, karena satu perusahaan tetap jalan. Bukan perusahaan kecil, bukan pemain baru, tapi milik negara sendiri, katanya, yang dicabut karena bermasalah. Yang satu ini, yang besar itu, sudah sesuai prosedur. Oh, jadi ukuran keadilan sekarang tergantung kepemilikan saham? Kalau kamu rakyat kecil, telat lapor bulanan saja bisa dikejar. Tapi kalau kamu BUMN, boleh terus jalan meski kerusakan sudah di depan mata. Akhirnya rakyat cuma bisa bertanya, kenapa kami yang dibungkam sementara yang paling kuat justru dilindungi? Lucu ya, di negara ini, keadilan pakai lensa kacamata ekonomi, yang besar tak disentuh, yang kecil dipangkas sampai ke akar, dan ketika rakyat menyindir, dibilang tidak paham regulasi. Ketika rakyat protes, dibilang terprovokasi. Padahal mereka cuma ingin hidup wajar. Tanpa lumpur di sungai, tanpa limbah di laut. Tapi suara mereka kalah. Dari suara mesin yang bersuara lebih mahal. Greenpeace sudah bicara. UNESCO mulai menoleh. Media luar negeri mulai ramai. Apa yang sedang terjadi di Raja Ampat? Dunia mulai bertanya, kenapa sebuah surga yang diakui global malah dibiarkan rusak oleh negerinya sendiri? Tapi alih-alih refleksi diri, yang muncul justru pembelaan baru. Ini framing asing. Ini narasi dari luar negeri. Ada kekuatan global yang ingin menjatuhkan industri kita, begitu katanya. Jadi sekarang, rakyat yang memprotes tambang dicap sebagai bagian dari konspirasi internasional, ibu-ibu nelayan yang kehilangan hasil laut dituduh jadi pion intel asing, remaja kampung yang membagikan video rusaknya laut dianggap antek luar negeri. Lucu. Kalau pujian datang dari luar, kita bangga. Tapi kalau kritik datang dari luar, kita main tuduh. Padahal suara rakyat sudah lantang dari awal. Dunia hanya ikut menyuarakan yang selama ini diabaikan. Mereka bilang tambang ini penting untuk hilirisasi. Tapi kenapa yang paling menderita selalu yang tak punya saham? Dan anehnya lagi, yang meneriakkan kedaulatan adalah mereka yang lebih sering rapat di gedung tinggi daripada menengok kampung yang tenggelam karena limbah. Kritik disebut ancaman, protes dianggap makar, rakyat dianggap bodoh. Dan satu-satunya yang benar adalah mereka yang paling dekat dengan sumber uang. Sekarang bayangkan, mereka yang tak punya jabatan, tak punya kekuasaan, tak punya akses ke ruang rapat besar, tapi mereka punya keberanian. Keberanian yang lebih kuat daripada suara para pejabat yang duduk nyaman di kursi empuk. Di luar sana, di Raja Ampat, warga mulai bangkit. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekuatan uang, tapi dengan keyakinan bahwa laut mereka adalah hidup mereka. Mereka mulai berdiri, mereka mulai berbicara. Mereka yang tidak punya suara di meja rapat, tapi memiliki suara yang menggelegar di hati. Di sisi lain, pejabat duduk di ruang sejuk, melihat rakyat dengan tatapan yang penuh kesabaran. Katanya, bersabarlah, proses akan berjalan. Tapi proses itu berjalan di atas tumpukan kerang yang mati, di dasar laut yang dulu penuh kehidupan. Mereka bilang ini semua demi ekonomi. Tapi apa arti ekonomi kalau yang dimakan oleh anak cucu? Bukan lagi ikan, tapi tumpukan nikel yang harganya menguap ke luar negeri. Mereka yang tidak berkuasa itulah yang lebih tahu. Mereka yang berdiri di atas pasir, bukan di balik meja. Mereka yang tahu betul apa yang hilang saat laut itu hancur. Ketika dunia mulai menoleh, ternyata mereka yang selama ini dianggap kecil lah yang mengajarkan kita arti sejati dari keberanian. Raja Ampat bisa menjadi contoh bagi kita semua. Apakah kita akan membiarkan alam terus dihancurkan demi keuntungan sesaat? Atau apakah kita akan bertindak sebelum semuanya terlambat? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi Raja Ampat dan alam kita? Jangan ragu untuk berbagi video ini agar semakin banyak orang tahu tentang perjuangan ini. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu. Mari bersama kita suarakan Right Safe Raja Ampat dan naik perjuangan rakyat.